Berapa mahasiswa ya kita? Ada yang tahu nggak? Berapa mahasiswa? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu ya. Oke. Kalau di LMS ada 23, Bu. Oh, di LMS ada 23 ya. Ini baru 15 orang. Berarti baru 14 ya. Berarti berapa orang lagi tuh? Tujuh orang lagi ya. Oke. Ini 16 orang. Ya. Jadi makanya sekarang adalah struktural yang diundang semua terkait dengan semuanya gitu ya. Apalagi ya kita kan sudah kemarin ikut besar PKKM, semua itu ya Polita adalah mitra, semuanya adalah. Berarti beda ya yang Ibu kasih di LMS ya? Beda Bu linknya. Oh maaf deh, nanti mudah-mudahan yang berikutnya nggak salah lagi. Oke, udah 20 ya. Kita mulai aja ya. Oke, Ibu share dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke, hari ini kita belajar matematika ekonomi syariah. Ada lagi yang masuk. Ntar dulu ya. Nanti mungkin sambil saya sisipkan lagi untuk intinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi mekanismenya nanti akan panjang. Bapak Ibu kita akan membuat tim baik itu level universitas sudah ada, kemudian fakultas kita bentuk dan level program studi. Nah, nanti saya akan ada tambahan lagi karena saya nanti kalau saya terus nanti banyak banget gitu ya. Jadi saya akan coba ke Bu Wadid dulu ya. Nanti setelah itu kita diskusi ya. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan kepada terkait dengan persiapan KM ini. Oke. Kira-kira ya. Apa yang bisa kita masuk ke matematika ekonomi syariah. Sekarang kita sedikit aja yang kita pelajari yaitu tentang sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Nah, ini adalah deskripsi singkat mengenai apa yang akan kita pelajari di kedepannya nanti, gitu ya. Yang hari ini kan mempelajari tentang perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan syariah. Kemudian nanti akan kita pelajari tentang muamalah yang diperbolehkan itu bagaimana dalam Islam, kemudian akad jual beli, akad amanah, utang piutang, tindak pidana, dan kaidah fikih ekonomi lainnya. Kemudian ini adalah referensinya. Banyak ya buku ekonomi syariah yang bagus. Ini salah satunya, boleh dipakai yang lain juga. Dan ini kaitan dengan matematikanya ada di buku Ibu Novriana, cetakan ITB. Ibu kemarin belinya di Tokopedia. Nggak tahu deh di tempat lain ada apa enggak gitu ya. Kemudian kita masuk aja langsung ya. Nggak lama hari ini. Jadi ini adalah beberapa sistem ekonomi konvensional yang bukan sistem ekonomi Islam. Ada kapitalis, yaitu yang bersifat individual dan produksi dikendalikan oleh perusahaan swasta.
Jadi pada dasarnya warga individu menjalankan ekonomi, sementara pemerintah tidak memiliki peran dalam produksi atau harga. Jadi beda dengan negara kita ya. Negara kita kan harga itu ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Walaupun sesuai dengan kejadian yang terjadi di negara kita. Tapi tetap saja yang menentukan harga adalah pemerintah. Sedangkan di kapitalis ini yang menentukan harga adalah si pelaku ekonomi, seperti itu. Kemudian harga ditetapkan oleh pasar bebas, yakni nilai ditentukan oleh penawaran dan permintaan atau hubungan antara produsen swasta dengan konsumen swasta. Contoh negara yang menganut kapitalis ini adalah Amerika, Kanada, Chili, Jerman, negara di Britania Raya seperti di Inggris gitu ya, Skotlandia, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, yang kedua, sistem ekonomi konvensional itu ada ekonomi sosialis. Pemerintah memainkan peran komprehensif dalam hampir semua kegiatan ekonomi. Jadi yang menentukan harga adalah pemerintah, gitu kan ya. Distribusinya juga harus berdasarkan regulasi pemerintah, seperti itu. Warga negara masih bisa memiliki harta pribadi di ekonomi sosialis ini, walaupun pemerintah dia yang menetapkan semuanya dari distribusinya, kemudian produksinya bagaimana, kemudian penetapan harganya, tapi tetap saja pribadi warganya itu boleh memiliki harta pribadi. Contohnya di Sri Lanka, Bangladesh, India, Portugal, masih banyak ini ya. Ada juga di negara mana tuh namanya, yang sosialis terkenal itu sebenarnya ada satu di mana itu ya, di Eropa kebanyakan ya, seperti itu. Kemudian ada ekonomi komunis. Nah, tidak hanya sistem ekonomi, pemerintah juga mengendalikan sistem politik. Jadi warganya itu nggak boleh memiliki harta pribadi. Semua yang dimiliki warga itu adalah milik pemerintah. Itu dia, sistem ekonomi komunis. Ada di Cina ya, kalau sistem ekonomi ini. Kemudian Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Nah, sekarang kita ke sistem ekonomi Islam. Secara umum, sistem ekonomi Islam adalah sistem kegiatan ekonomi yang berdasarkan Quran dan hadis. Jadi mau dia produksinya, distribusinya, kemudian transaksinya, jual beli, itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak ya ketentuan ekonomi syariah yang terdapat di Al-Quran, tapi lebih ke hadis gitu loh ya. Kebanyakan mengikuti hadis. Adapun ketentuan yang harus diikuti itu menganut beberapa unsur, yaitu harus memiliki kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah perbedaan matematika ekonomi, syariah, dan yang lainnya, yang komunis tadi, kemudian kapitalis, dan lainnya gitu ya. Yang pertama itu filosofi yang mendasarinya. Standar sistem ekonomi harus diatur berdasarkan keadilan dan kesetaraan di filosofi Islam gitu ya, ekonomi Islam. Keadilan tidak dapat dicapai tanpa mempertimbangkan efek dan tindakan-tindakan tertentu terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Islam memandu dan mendorong manusia untuk menjadi tidak egois. Yang tujuan hidupnya bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tapi ada keuntungan bersama antara pembeli dengan penjual. Bahkan untuk orang lain, dengan bersedekah mungkin seperti itu ya. Dalam ekonomi Islam, pembangunan sosial dan ekonomi seperti dua cabang pohon yang sama, yang keduanya perlu tumbuh setara. Seperti itu. Nah, kemudian adanya prinsip pembiayaan yang adil gitu ya. Dalam pengalokasian sumber daya seperti barang fisik dan sumber keuangan, sistem ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan yang mendasarinya harus nyata dan produktif. Jadi kelihatan apa sih yang diberikan. Kalau produk ya benar-benar ada produknya seperti itu.
Pertumbuhan kekayaan harus disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan produktivitas sehingga tidak bisa menjadi pertumbuhan kekayaan semata. Seperti itu. Kemudian, prinsip kebebasan ekonomi. Dalam sistem Islam, seseorang berhak mendapatkan penghasilan dan dapat membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Tetapi perlu membedakan antara apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ada yang halal, ada yang haram, seperti itu. Adanya larangan mendirikan perusahaan atau bekerja di sektor-sektor yang berurusan dengan alkohol, gitu ya. Jadi, kalaupun ada investasi yang syariah, pastinya investasinya bukan di perusahaan yang menghasilkan produk alkohol. Itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian tembakau atau hiburan orang dewasa, itu tidak diperkenankan. Jadi ada beberapa batasan yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Demikian juga Islam telah mengamanatkan bahwa sebagian dari kekayaan seorang merupakan milik orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga perlu diberikan kepada mereka dalam bentuk zakat atau sumbangan. Seperti itu ya. Jadi penghasilan kita itu sebenarnya 2,5%-nya itu adalah hak orang lain, hak orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Jadi Ibu sarankan kepada kalian yang udah berpenghasilan, mungkin udah punya gaji dari ngajar privat gitu ya. Nah, Ibu sarankan tiap bulannya 2,5%-nya itu dizakatkan ya, supaya harta kita bersih. Kemudian yang keempat ada pengawasan operasional. Sistem ekonomi Islam itu tidak dijalankan begitu saja. Dia ada dewan pengawas. Namanya adalah Dewan Ulama Syariah, gitu ya. Jadi diawasi oleh Dewan Ulama Syariah, terus juga ada Dewan Pengawas Syariah Nasional, ya, DSN, MUI. Nah, itu adalah dewan-dewan pengawas Islam yang ada di Indonesia. Jadi setiap apa yang kita transaksikan, investasi gitu ya, seperti nabung di bank syariah, kemudian deposito di bank syariah, apalagi. Sekarang udah ada saham syariah, nah itu harus berdasarkan ketentuan ataupun regulasi dari Dewan Ulama Syariah, seperti itu. Cukup sekian dari sini, ada tugas nanti ya. Di LMS sudah Ibu berikan tugasnya satu aja, cuma kalian cari kembali perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, ya. Ditunggu sampai jam 9 malam hari ini juga, bukan hari Minggu ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari yang Ibu jelaskan tadi? Ayo ditanya. Maaf ya, suaranya Ibu juga terganggu nih gara-gara apa rapat. Gimana? Ibu maaf mau tanya, tadi Ada soalnya apa ya? Ya, boleh. Soalnya di LMS nggak ada. Hah? Nggak ada? Yakin? Ya udah nanti Ibu perbaiki aja ya. Soalnya ini sih, bentar ya, Ibu kasih di sini aja lah. Sedikit soalnya. Yang Ibu bilang tadi, cari sumber lain, kelihatan nggak? Belum ya? Belum Ibu share ya? Warna kuning, warna apa gitu ya, itu diserahkan ke masing-masing dosen. Kemudian lalu ke fakultas gitu, lalu dia megang juga satu. Nah setelah ada KRS online, nah ini, cari sumber lain perbedaan dari ekonomi Islam dan ekonomi lainnya. Mungkin perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, komunis, sosialis itu apa? Yang sistem ekonomi yang sosialis, komunis, kapitalis itu bisa kalian satukan aja. Mereka itu dikatakan sistem ekonomi konvensional. Jadi kalian cari lagi. Tadi kan Ibu udah sebutin 4 tuh, ya kan? Dari filosofinya, gitu ya, dari hal haramnya. Kemudian adanya dewan pengawas. Nah, coba cari lagi di sumber lain, di buku atau di internet mungkin ya. Paling sedikit
3 lah ya perbedaannya. Tapi jangan hanya memberikan poin. Ibu harap diberikan juga dijelaskan. Kenapa poin ini menjadi perbedaan? Nah, jelaskan. Bisa semuanya, diketik aja di Word. Jadi boleh dikumpul dalam bentuk Word atau PDF. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Menurut informasi dari Pak Ari, Jelas, Bu. gitu ya, Kalau jelas, oke, cukup sekian hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.